Halo semuanya, balik lagi bersama saya di meja konsultasi Project D tentunya. Nampaknya sudah lama sekali saya nggak pernah ambil video karena saya biasanya nyetok. Ya karena stoknya habis, sekarang lah waktunya untuk membuat video-video lagi. Nggak kerasa sih subscribe-nya udah 200-an lebih. Entah berasal dari mana orang-orang yang subscribe video saya ini. Ya saya cuma mau bilang terima kasih banyak buat dukungan teman-teman dan terima kasih juga buat yang udah nonton. Semoga banyak manfaatnya. Oke, pernah nggak sih suatu hari teman-teman bolak-balik ke kamar mandi dalam 1 jam aja, misalnya berulang-ulang kali. Pokoknya pengen kencing terus. Atau ada yang pernah mengalami anyang-anyangan. Apa ya anyang-anyangan itu? Waktu saya cari di KBBI itu gimana ya? Munculnya malah tumbuh-tumbuhan. Jadi anyang-anyangan itu kalau dalam bahasa apa ini, bahasa Jawa, bahasa Sunda saya maaf kurang tahu, tapi lebih masuk dalam ke bahasa daerah lah intinya. Anyang-anyangan ini apa ya? Suatu perasaan pengen kencing tapi susah, nggak bisa keluar. Itu kita bilangnya anyang-anyangan. Bukan kita sih, pasien bilangnya anyang-anyangan. Ya, sebenarnya ini merupakan salah satu gejala dari infeksi saluran kencing, Bapak Ibu. Selain merasa anyang-anyangan, kadang pasien yang mengalami infeksi saluran kencing itu bisa mengeluhkan beser, kayak bolak-balik kencing, seperti yang tadi saya bilang. Atau bisa juga nyeri pada saat buang air kecil. Jadi pada saat buang air kecil tuh rasanya panas, ngilu. Warna air kencingnya bisa keruh, kadang disertai keluhan nyeri pinggang juga, nyeri perut, dan nggak jarang juga bisa bikin demam. Jadi gini teman-teman, sebenarnya saluran kencing kita itu kondisinya steril atau bebas lah dari kuman. Nah pada saat ada kuman memasuki saluran kencing, barulah timbul gejala-gejala seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Jadi penyebabnya ya ada kuman yang masuk ke saluran kencing. Lah kok bisa dok? Kuman masuk ke saluran kencing? Ya bisa, sebenarnya kalau higienitas di bagian genitalnya kurang bersih, ya kuman yang ada di situ bisa naik melalui organ genital dan memasuki yang namanya saluran kencing. Disitulah awal mula penyebab infeksi saluran kencing, teman-teman. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan saluran kemih atau saluran kencing? Jadi gini, manusia itu umumnya punya dua buah ginjal di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian ginjal ini pada akhirnya akan memproduksi air kencing atau ya kalau medis bilangnya urin lah, apapun itulah intinya air kencing. Nah, urin yang dihasilkan sama ginjal ini nggak langsung keluar jadi kencing. Akan dialirin dulu ke saluran yang disebut ureter. Nah, dari sini akan diantarin nih sama dari ginjal ditampung dulu saluran kencing lewat saluran ureter ini. Nah, setelah nyampe di kantong kencing atau buli-buli, kalau kantong kencingnya ini penuh, nah barulah dianterin keluar sama saluran lagi. Ya, namanya uretra itu salurannya. Nah, saluran ini kalau terinfeksi maka akan menimbulkan gejala-gejala. Gejalanya apa aja ya? Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ada beberapa keadaan yang bikin seseorang lebih rentan terkena infeksi saluran kencing. Seperti pada saat kehamilan, menopause, daya tahan tubuh yang rendah, pada pasien yang diabetes, pada orang yang pakai selang kencing ya atau kita bilang kateter. Dan wanita pada umumnya lebih rentan terkena infeksi saluran kencing. Karena apa? Secara anatomi saluran kencing pada wanita lebih pendek daripada pada pria. Dan kondisi seperti ini memungkinkan bakteri akan lebih mudah mencapai kandung kemih. Gitu sih teman-teman. Dari hasil pemeriksaan dokter biasanya udah bisa didiagnosa tuh. Udah bisa buat bikin diagnosa. Tapi kalau buat memastiin adanya infeksi saluran kencing ini biasanya sih bisa dilakukan pemeriksaan tambahan kayak pemeriksaan urin. Di urin nanti biasanya kita bisa tahu, bisa kelihatan tuh mungkin ada sel darah putihnya dan bakterinya juga bisa terlihat di situ. Nah, infeksi saluran kencing ini membahayakan atau enggak, Dok? Ya, kalau dibiarin dan menimbulkan berbagai macam komplikasi pada akhirnya ya bakal jadi bahaya. Kalau cuma infeksi saluran kencing aja tanpa komplikasi biasanya sih dikasih obat-obatan, antibiotik gitu biasanya.
itu bisa pulih. Tapi kalau infeksinya berat dan sampai bikin infeksinya sampai nyampe ke ginjal, ya ini yang bikin repot gitu loh. Terakhir, hal apa saja yang bisa kita lakuin buat pencegahan infeksi saluran kencing ini? Yang pertama, kita wajib menjaga area kemaluan, area genital ya. Dan pada perempuan ini setelah buang air besar, diusahakan untuk membersihkan area anus terlebih dahulu. Dan kalau menggunakan tisu, ngusapnya jangan ke arah depan, karena itu akan menyebabkan bakteri yang ada di kotoran, di feses, terdorong ke area kemaluan. Dan ini meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada saluran kencing. Dan buat pasangan yang sudah menikah, ada baiknya setelah berhubungan intim jangan lupa untuk membersihkan area kemaluan. Yang cukup penting lagi itu jangan lupa banyak minum air putih, teman-teman. Karena dengan minum air putih tentu saja akan meningkatkan produksi urin. Dan urin yang banyak ini ya bantu buat ngebilas kuman-kuman yang masuk ke saluran kencing. Oke, untuk video hari ini kayaknya udah cukup deh. Ya, buat yang suka dengan video edukasi ini bisa like, jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan untuk mendukung channel ini, ya tolong subscribe bagi yang berkenan. Dan kalau video ini dirasa bermanfaat, boleh kok dibagi-bagiin ke masyarakat luas. Yang membutuhkan tentunya, yang nggak butuh ya nggak usah dikasih. Ya butuh nggak butuh kasih juga nggak apa-apa lah. Intinya terima kasih dan sampai jumpa.